kalau buku yang menginspirasi, betul boleh dari situ tuh. Oh. Alkitab kali Bang ya. Oh ini. Ini biar jawabannya nih ya. Bagus. Tuhan dan orang tua nih, iya kan? Iya, itu udah nggak mungkin ada lawannya ya. Iya, biar seimbang lah Bang jawabannya Bang. Mungkin itu kali Bang, kalau Oke. buku yang menginspirasi Bang. Gitu ya. Jadi sering baca Alkitab juga ya? Nggak juga. Karena Bro Greg tadi udah agak serius, mungkin saya agak ke uang dikit. Kalau Asik. saya uang. Aduh, mantap ini kita semua butuh uang. Blockchain itu ada Android. Android, sistem operasinya. Ya, blockchain ada Android. Kripto itu di dalam Android itu ada terdiri misalnya dari WhatsApp, ada Telegram, ada hal-hal lainnya. Yaitu di dalamnya berarti ada Bitcoin lah, ada misalnya supply chain yang bisa dibangun, kemudian ada pencatatan tanah, ID dan lain-lain. Itu adalah bagian daripada Android. I see. Itu sederhana. Government kurang duit, cetak duit. Oke. Tapi kalau Bitcoin itu setiap 4 tahun pangkas 50%. Iya. Sehingga nilai satuannya itu menjadi lebih mahal. Artinya kalau dulu pertama kali Bitcoin itu 50 Bitcoin itu kita anggap Rp1, setelah 4 tahun menjadi 25 Bitcoin, artinya untuk menyamakan harga yang lama, maka satu Bitcoin itu setara menjadi Rp2. Halo semuanya, selamat datang di Romora Edwards YouTube channel yang membahas mengenai berbagai hal yang penting dan sangat-sangat ditunggu di bidang keuangan, ekonomi, dan juga kepemimpinan. Hari ini kita bertemu dengan dua tokoh yang sangat-sangat berpengalaman di bidang kripto dan mereka bersedia untuk sharing kepada kita. Halo Bang Robi. Halo Bang Gerginto Patlahan, apa kabar? Siap Bang. Sehat ya? Sehat Bang. Alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku ingin memperkenalkan dulu Bang Gerginto dan Mas Robi ini. Gerginto adalah seorang profesional yang sangat berpengalaman. Saat ini beliau bekerja sebagai government relation di Pintu dan ini sudah dilakukannya sejak tahun Juni 2022. Sebelumnya pernah kerja juga di online pajak dan berbagai tempat seperti Kemenq bahkan ya. Yeah. Luar biasa. Kemudian Bang Robi ini juga seorang profesional dengan karir yang panjang ya, sudah 6 tahun bekerja di dunia fintech dan kripto gitu. Dan saat ini dia menjabat Chief Compliance Officer di PT Rekeningku.com Indonesia atau Reku ya Bang. Reku ya. Nah, Pak Robi ini juga merupakan Sekretaris Jenderal dari ASPA-Krindo, Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia. Dan tentunya ketika kita bicara dengan asosiasi, kita akan lebih banyak terpapar mengenai hal-hal yang menarik soal kripto ini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita mulai podcastnya dengan Mas Gerginto dan Pak Robi. Kita mulai dengan ice breaking dulu boleh ya? Boleh dong. Boleh ya? Boleh Bang. Oke. Ini nanti bisa dijawab dari Pak Robi dulu, habis itu Pak Gerginto. Siap. Yang pertama, apa buku atau film atau sumber inspirasi yang sejauh ini paling mempengaruhi karir atau pandangan hidup dari Pak Robi dan Mas Gerginto? Kalau saya mungkin buku sangat sedikit sih ya, tapi karena dari kecil saya hidup di lapangan, jadi saya banyak belajar dari manusianya. Yeah. Kemudian sekarang dengan teknologi YouTube yang begitu maju, kita bisa begitu banyak dapat informasi, even itu random, kadang ekonomi, kadang itu komedi dan lain-lainnya.
yang menjadi inspirasi adalah orang tua saya sih. Ya, mereka pejuang yang sangat gigih. Oke. Dari keluarga yang di bawah daripada menengah, berjuang untuk 4 orang anaknya menjadi semua berpendidikan lulusan universitas, dan kami bisa berjuang menjadi lebih baik. Itu sih. Wah, luar biasa. Jadi orang tua dari Mas Robi ini sangat berperan, dan Mas Robi juga dari dulu ini selalu belajar dari hidup ya, dari pengalaman ya Mas, terutama dari orang tua yang sangat dekat dengan Mas Robi. Terima kasih Mas Robi. Kalau Bang Gerginto gimana? Siapa Mora? Wah, ini jawabannya Robi ini banget ya. Tough to beat nih kalau. Udah ngomong orang tua nih soalnya. Mungkin gue tadi udah mikir sih Bang ya, cuman karena Robi udah jawab orang tua, mungkin kalau buku yang menginspirasi, betul boleh dari situ tuh. Alkitab kali Bang ya. Ini biar jawabannya nih ya. Bagus. Tuhan dan orang tua nih, ya kan? Iya, itu udah nggak mungkin ada lawannya ya. Iya, biar seimbang lah Bang jawabannya Bang. Mungkin itu kali Bang, kalau buku yang menginspirasi Bang. Gitu ya. Jadi sering baca Alkitab juga ya? Nggak juga. Tapi waktu baca langsung inspirasi ya biasanya. Setiap kali baca, menginspirasi nih gitu. Thank you Mas Gigi. Siap, Bang. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya nih, jika Anda masuk ke suatu toko nih, Mas Robi, dan bisa beli barang-barang yang ini nggak bisa dibeli dengan uang, kira-kira apa yang Anda pilih? Kalau saya mungkin waktu ya. Wow, iya. Waktu, karena waktu akan sangat sulit untuk kita dapatkan lagi jika setelah kita lewati. Jadi kita benar-benar harus manfaatkan waktu yang telah diberikan untuk bisa seproduktif mungkin. Yes. Itu sih kalau saya. Wow, luar biasa. Bener banget ya, nggak bisa mundur lagi ya Bang? Iya, nggak bisa mundur lagi. Wow, betul. Kalau Bang Gerginto, Emang si Robi ini kayaknya gila sih dia. Lu sih tetap jadi motivator sih. Jawabannya udah susah ya. Mungkin ini kali ya Bang ya. Kalau gue sih mungkin nggak beli apa-apa kali ya. Kalau nggak bisa beli pakai uang ya. Kalau menurut gue ya, karena one thing kalau ternyata itu nggak bisa dibeli pakai uang, maka menurut gue dia nggak bisa dibeli pakai apapun. Gitu ya. Itu menurut gue ya. Gitu ya. Jadi ya gue nggak akan beli apa-apa sih Bang. oh gitu ya? Kalau gue, ya, Oke. gue nggak ambil apa-apa sih. Ya udahlah, pasrah aja. Oke. Seperti kata Alkitab Bang, Iya. berserah. Berserah ya. Uangnya ditabung aja ya. Ditabung aja. Jangan usah beli-beli tanpa uang juga nggak usah. Tabung aja Bang. Siap. Berserah ya, betul. Makasih Mas Gerginto. Nah, kita ini masih dalam ice breaking. Kalau misalkan nih Mas Robi yang bekerja di Reko dan Mas Gerginto yang bekerja di Pintu itu nggak bekerja di sektor keuangan, kira-kira akan kerja di sektor apa gitu? Karena kayak saya tuh punya satu dosen, dia tuh bilang saya kalau nggak dosen nih akan jadi tour guide karena dia suka banget lihat berbagai tempat dan ngajarin orang tentang tempat-tempat gitu. Oh, mungkin ini kasih ke broker dulu. Lo pertanyaan sulit ya, gue. Kalau gue sih Bang, gue dulu tuh sebenarnya pengen banget jadi astronot sih. Oke. Jadi astronot, maksudnya gue bisa kayak ngelihat hal-hal yang ajaib-ajaib lah ya, gitu ya. Ya mungkin nggak semua orang bisa menuju tempat itu. Karena kalau lo di bumi-bumi aja ya, let's say misalkan lo mau lihat apa itu Guatemala gitu ya, ya everyone bisa kesana gitu kan. Nggak ada persyaratan yang ketat banget. Tapi kalau lo keluar angkasa, gitu ya, itu kayaknya kan cuma orang-orang terpilih ya. Gitu. Yang kaya juga ya. Yang kaya juga, duit. Nah, cuman PR kedua berarti tuh Bang. Gua nggak terpilih dan gua nggak kaya. Makanya gua nggak keluar angkasa. Suatu saat pasti. Amin. Sekarang juga udah. Berserah Bang kuncinya. Iya. Wah itu kali. Rob gimana Rob? Kalau saya mungkin kalau nggak di kripto lagi, di industri kripto ini, saya akan lebih menyukai ke sisi makanan. Oke, F&B ya? F&B. Karena ujung-ujungnya duit ya. Maksudnya dalam kehidupan 3 sektor yang
paling bisa menentukan itu adalah sandang, pangan, dan papan. Benar. Jadi karena sandang saya nggak berpengalaman di fashion dan lain-lainnya, papan saya mungkin secara properti saya ya beli rumah kecil aja. Tapi kalau pangan mungkin ini bisa selain menambah pundi kita juga ya mungkin kita sampai bisa membantu orang lebih banyak. Wow. Ada makanan khusus yang kayaknya nih kalau dijual sekarang ini bakal laku itu apa ya, Mas? Yang sebenarnya saya terinspirasi dengan makanan yang cepat saji dan murah. Oke. Karena sekarang yang paling banyak adalah bukan makanan pokoknya, tapi makanan pendamping. Ya kita sebut merek mungkin ya, Mishu. Itu kan barang yang dengan nilai secara ekonominya kecil tapi banyak diminati. Bisa dinikmati banyak orang, accessible juga ya. Iya. Wow, luar biasa. Untuk selanjutnya ini menarik. Jadi saya akan sebutkan 2 kata. Jadi mungkin nanti Gerginto jawab 2 dulu, habis itu sisanya Bang Robi jawab 3 gitu. Boleh. Oke. Dan Gerginto mungkin bisa pilih salah satu, bisa juga kasih alasan kenapa. Gitu ya. Oke, yang pertama adalah Bitcoin atau Ethereum? Bitcoin. Kenapa itu? Satu, karena dia yang pertama kali ya. Yang kedua, benar-benar decentralized. Dan yang ketiga, menurut gua sih dari sisi blockchain-nya ya, sepertinya Bitcoin itu yang sulit untuk dipenetrasi oleh fraudster. In case of smart contract-nya. Oke. Ya, in case of smart contract-nya ya. Yeah. Bukan dalam hal transaksinya, tapi Yeah. in case of smart contract ini. Kalau Bitcoin misalkan ada hard fork, ada misalkan mereka mau ada reward-nya untuk mining dan segala macam yang mereka taruh di smart contract-nya, itu kayaknya yang paling susah untuk dimasukin sama fraudster kali ya, atau hacker ya. Jadi menurut gua sih kayaknya Bitcoin ya Bang ya. Bitcoin ya. Selain karena emang ya harganya kan yang paling tinggi ya. Kalau menurut gua ya. Coba kalau dulu banget gua bisa beli Bitcoin 1 aja. Wah, itu ya. Kalau ke 2009 mungkin kan dia after global financial crisis ya. Betul. Munculnya ya. Naiknya berapa persen itu ya sejak yang 2009 itu? 2009 Ya, kurang lebih ya ada 100% lebih ya? Lebih banget. Jauh sih dari 100% ya. Ribuan persen. Ribuan persen ya. Ya, mungkin itu kali sih Bang, kalau gua. Betul. Wah, menarik banget nih penjelasannya, sangat-sangat detail dan clear nih kenapa pilih Bitcoin. Yang selanjutnya adalah non fungible token, NFT, art dari kripto gitu ya, atau decentralized finance. Gua mungkin pilih DeFi kali ya. DeFi kali ya, decentralized finance kali ya. Alasannya tuh lebih ke arah ini sih Bang. Jadi kan sebenarnya yang kita inginkan itu adalah inklusi keuangan ya. Dan kalau kita cermati ya, sebenarnya DeFi itu akan meningkatkan dan memperluas inklusi keuangan tuh Bang. Sebenarnya ya, karena semua orang bisa akses financial system tanpa ada intermediary. Wow, oke. Dan itu menurut aku sih itu breakthrough banget ya. Kalau kita ingin ningkatin inklusi keuangan. Tapi tentunya ada hal yang perlu dicatat. Selain inklusi keuangan, sebenarnya edukasi keuangan juga penting. Karena kita nggak pengen dong inklusi keuangannya itu bagus, tapi masih banyak atau masih ada pihak-pihak yang uneducated di financial sector. Bisa ditipu ya? Iya, sehingga quality daripada financialnya kurang bagus kan, kayak gitu. Nah mungkin itu sih DeFi, tapi mungkin dibarengin sama educationalnya ya untuk si DeFi-nya. Supaya itu bagus. Benar banget nih, wah iya. Jadi DeFi tadi itu decentralized, kita nggak ada intermediary, berarti lebih murah juga ya. Harusnya lebih murah dalam cepat bertransaksi gitu ya. Betul Bang. Siap. Ini kita beralih ke Bang Robi nih.
Yang selanjutnya adalah investasi atau trading. Kalau saya investasi sih. Investasi ya? Pastinya investasi. Oke. Wah. Karena trading akan banyak banget makan waktu. Jadi kita nggak bisa lebih enjoy untuk nikmati hidup, karena trading itu kita harus pantengin Bener banget. every move dari pergerakan yang kita trade. Betul. Tapi kalau investasi, selama pilihan kita sudah tepat, biarkan dia mencari uang untuk kita. Mantap, iya. Apalagi kalau trading itu kalau kita leverage gitu kan, kita nggak lihat sedikit nih, udah margin call udah habis modal kita kan, jadi kita harus masukin lagi. Jadi bener banget sih, capek ya bang. Capek banget ya. Yang selanjutnya nih, agak lebih santai nih ya, jalan kaki atau naik mobil? Kalau saya jalan kaki. Oh, jalan kaki ya, kenapa itu bang? Mungkin karena umur ya. Mungkin karena umur ya. Karena semakin kita berumur, salah satu kita harus selain masa otot kita harus tambah, tapi kardio juga harus jalan. Wah keren, masa otot dan kardio penting ini. Siap bang, thank you. Ini yang terakhir, Nusantara, IKN gitu, atau Jakarta? Kalau saya melihat lebih jauh sih harusnya Nusantara. Karena kalau ingin Indonesia menjadi lebih baik, kita harus segera sih memiliki ibu kota yang baru agar perkembangan sektor ekonomi itu bisa lebih merata. Wah keren. Pak Jokowi ini ada yang mendukung IKN nih, jadi juga untuk calon presiden selanjutnya silakan mendengarkan aspirasi dari teman-teman yang luar biasa ini ya, bahwa itu masa depan kita ya. Itu masa depan. Betul. Ini selanjutnya sebelum kita beralih ke topik yang serius nih bang, kalau bisa menggambarkan diri Anda dalam 3 kata, kira-kira apa aja kata-kata itu? Nah, Mas Ger nih, kalau saya Belum yang berat-berat. agak mau cari dulu inspirasinya. Ini jujur bang. Jadi ini pertanyaan sebenarnya ya. Ini adalah salah satu pertanyaan ketika aku pendadaran skripsi itu. Jadi lagi diuji. S1. Iya, pakai 1. Pertanyaan terakhir dari dosennya itu ini sebenarnya. Dan ini jawabanku nih ke mereka gitu ya. Kan disuruh 3 kata kan. Iya. Jadi waktu itu masih tanya, "Ger, sebutin lu dalam 3 kata." Gitu. Jadi aku jawab ke mereka gini, "Nama saya Gerginto." 3 kata tuh. Iya, Ya kan? Jadi mereka bilang, "Loh, itu menggambarkan apanya tuh?" Nah, gue bilang gini, "Pak, setiap orang tuh unik. Nggak ada yang sama. Ada yang bilang misalkan saya itu orangnya tekun. Nah, tekunnya si A sama tekunnya si B bisa jadi beda. Jadi saya nggak bisa menggambarkan secara kata sifat, karena setiap orang unik tuh. Yang saya bisa bilang adalah ya Gerginto, bapak ya bapak. Jadi ya 3 kata itu yaitu bang, nama saya Gerginto. Oh, dalam banget. Dalam ya. Karena pertanyaan pas banget kalau pas gue pendadaran bro. Keren banget. Dan itu jawaban di saat pendadaran tuh bisa mikir. Mungkin karena itu belum lulus bang. Udah lulus kan baru ditanya. Enggak, belum lulus waktu itu. Kayaknya skripsi gue mungkin agak-agak ini lah ya, agak-agak kurang bisa menjelaskan kali ya. Tapi mungkin gak ada pertanyaan itu gue lulus mungkin. mungkin betul. Betul itu yang lulusin ya. Siap. Keren banget bang. Karena Bro Greg tadi udah agak serius, mungkin saya agak ke uang dikit. Kalau Asik. saya uang. Aduh, mantap ini, kita semua butuh uang. Bener Karena banget sih. uang bisa membuat kita jadi orang yang lebih jujur. Uang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih bijak. Betul. Uang bisa membuat kita menjadi seseorang yang lebih proper dalam hidup. Wow. Jadi saya rasa saya butuh ketiganya ini. Wah. Uang. Pangkat 3 bro. Iya. Ya itu sederhananya karena sangat shortcut, jadi harus mikir ya. Bener. Wah keren banget. Dengerin tuh ya Sobat Cuan, gak usah malu-malu. Kita memang butuh uang gitu, dan uang itu buat kita jadi lebih baik kok gitu ya. Kita bisa nolong orang, kita bisa bantu banyak pihak gitu. Ini keren banget jawabannya, sungguh bijaksana ini. Bilang kayak gitu. Oke, ini kita masuk dulu ke personal advice.
dari Bang Robi dan Bang Herinto untuk anak-anak yang baru lulus S1 nih atau baru masuk dunia kerja gitu ya. Kira-kira yang pertama apa yang mereka perlu lakukan untuk bisa mencapai prestasi seperti yang Bang Robi dan Bang Herinto sudah capai? Kalau saya pikirnya adalah no plan B. No plan B ya. Kita hanya punya satu plan dan lakukan yang terbaik. Jangan sampai suatu saat nih misalnya kayak kita bertanya, lo bisnis apa? Bisnis A nih. Nah sekarang saya sudah ke bisnis B. Kenapa? Karena A kurang menguntungkan misalnya. Tapi Gergito bertanya kepada saya, kamu sudah coba melakukan ini belum? Kamu sudah mencoba melakukan ini dulu belum untuk menjalankan proses bisnis A-mu ini? Iya. Oh, belum, ini belum. Artinya kita belum berusaha semaksimal kita sehingga kita sudah mulai mencari yang namanya plan B. Oke. Jadi saran saya adalah fokus tentukan satu titik yang benar-benar ingin kita tuju, lakukan sepenuh hati sampai semua hal yang jika ditanya orang kita sudah melalui. Wow, konsisten aja ya. Jika semua sudah kita lalui dan itu ternyata tidak berhasil, bukan salah kita, tapi takdir yang menentukan kita tidak cocok di bisnis ini. Betul. Wow. Mungkin itu kalau saya. Bagus banget itu. Harus coba semua ya. Wah, gila, saya Robi sih. Berat Pak, pengalamannya lebih banyak. Tapi kalau Sambil minum ya. Silakan. gue tuh kalau menurut gue Bang, mungkin similar kali ya dengan yang Robi sampaikan ya. Kalau menurut gue tuh apa yang kurang mungkin atau apa yang perlu ditingkatkan dari generasi anak muda yang sekarang itu learn how to get things done. Jadi no excuse lah. Jadi let's say misalkan ke kantor gitu ya, aduh Pak jauh gitu ya, atau misalkan kelarin dong Pak weekend. Ya orang sih ngomong sih masalah mental health whatever gitu ya, but I think it's all about mentality, learn how to get things done gitu. Karena kalau di awal udah ada excuse, most likely kerjaannya pasti nggak selesai. Kalau di mindsetnya, bakal dari tangan A nih, di tangan B, di tangan C. Masalah. Iya, yang pikirin cuma challenge-nya doang, tanpa mikirin how to get things done. Harusnya mindset itu sih kalau menurut gue ya. Wah, keren banget nih, get things done and no plan B ya. No plan B. Jadi ini benar-benar orang yang sangat-sangat jelas apa yang dia mau capai dan kita berusaha semaksimal mungkin teman-teman. Itu penting banget. Kemudian pertanyaan yang kedua nih sebelum kita masuk ke pertanyaan industri gitu ya. Jika Anda bisa kembali ke masa lalu dan memberi nasihat kepada diri Anda sebelum mulai investasi kripto gitu. Udah punya kripto kan pasti ya. Yes. Ya. Kira-kira apa yang akan Anda bilang ke diri Anda di masa lalu itu sebelum mulai investasi kripto? Yang pastinya sih beli Bitcoin ya. Yang pastinya sih beli Bitcoin. Tapi dalam aset kripto itu sendiri semuanya sangat cepat mengalir. Artinya bukan berarti aset kripto yang lain itu tidak menguntungkan. Namun kita seperti tadi kita sampaikan Bang, kalau mau jadi trader ya kita harus banyak luangkan waktu untuk di situ ya fokus, karena aset kripto itu bergerak terus dan mengalir sehingga setiap perubahan bisa membuat dia jatuh bangun. Tapi kalau Bitcoin, saya investasi di Bitcoin. Lebih jelas jangka panjangnya ya? Ya, karena poin-poinnya juga mungkin udah Gergito sampaikan, kita bisa lihat pergerakan secara historikalnya itu selalu mengarah ke sana gitu. Wow. Kalau saya Bitcoin maksimalis nih. Bitcoin maksimalis. Sama mirip kali ya, Pak Robi ya. Mungkin yang pertama buy more. Buy more ya. Ya kan sebelum berarti dong ya kan. Dong. Sebelum menurut gue sih buy more ya Bang ya. Karena gini,
tentunya semua orang punya risk appetite masing-masing ya, beda-beda gitu ya. Hmm. Kebetulan risk appetite gue cukup high gitu ya. Jadi kalau kemarin gue beli banyak, Iya. misalkan ketika sebelum gue investasi kripto gitu ya, gue beli banyak, at least gue tahu maksimal rugi gue tuh nol. Maksimal rugi gue tuh adalah sejumlah uang yang gue investasi. Betul. Karena nilainya bisa nol kan. Betul. Jadi nggak mungkin minus lah ya, tapi nol gitu ya. Jadi gue tahu rugi maksimal gue, tapi profit maksimalnya itu sampai nggak terhingga gitu. Nah itu upside-nya itu sampai nggak terhingga, sampai ribuan persen or even more than that gitu ya. Jadi kayaknya sih kalau menurut gue sih karena risk appetite gue tinggi, mungkin yang bisa gue bilang itu buy more kali ya. Buy more. Dari gue yang sebelum gue investasi kripto ya, pas awal pertama kali ya. Pas awal pertama kali ya. Buy more kali. Buy more ya. Iya, itu kali Pak. Betul. Wah hebat nih. Jadi harus invest di Bitcoin, trade di altcoin. Iya. Invest di Bitcoin, gitu, trade di altcoin. Trade di altcoin, yes. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spesifik ke kripto dan ini tentunya bagi pemirsa yang baru ngerti atau baru dengar kripto ini akan sangat berguna sekali, Mas Robi dan Mas Ginto. Jadi saya sendiri sangat tertarik gitu ya, karena saya juga belajar keuangan dan sering dengar tentang kripto, sering ngobrol dengan orang yang invest di kripto, dan saya itu merasa kayak saya tuh nggak boleh ketinggalan gitu. Kenapa sih saya nggak beli kripto gitu? Nah, tapi memang saya mungkin tadi risk appetite-nya itu berbeda dengan Bang Ginto gitu ya. Jadi saya masih menahan-nahan diri nih. Tapi kalau misalkan bisa fly to the moon, kenapa stay on the earth gitu ya? Benar. Ya, jadi kalau boleh nih Bang cerita sederhana dulu tentang istilah-istilah seperti Bitcoin, cryptocurrency, and blockchain. Apa itu? Blockchain itu adalah istilahnya induk dari segala adanya kripto ini, karena blockchain ini bisa hadirkan banyak varian. Karena blockchain ini adalah sebuah pencatatan buku besar, artinya ledger lah ya, ledger yang dimana itu susah untuk dihapus dan lain-lain. Sedangkan Bitcoin adalah bagian daripada blockchain. Bagian dari blockchain ya? Bagian daripada blockchain. Karena di blockchain ini ada yang namanya Bitcoin, itu adalah merupakan dari aset kripto lainnya. Namun di situ juga banyak pengembangan dari blockchain ini sendiri, seperti NFT dan lain-lain. Karena NFT ini bisa tidak kita sebut sebagai aset kripto, tapi NFT ini bisa dalam hal pencatatan dalam hal seperti surat berharga dan lain-lainnya, yang mana tidak perlu secara keseluruhan itu masuk dalam kripto. Jadi pencatatan. Nah, mungkin itu sih singkatnya. Blockchain itu yang paling atas. Kalau kita gambarkan adalah blockchain itu ada Android, sistem operasinya. Ya, blockchain ada Android. Kripto itu di dalam Android itu ada terdiri misalnya dari WhatsApp, ada Telegram, ada hal-hal lainnya. Yaitu di dalamnya berarti ada Bitcoin lah, ada misalnya supply chain yang bisa dibangun, kemudian ada pencatatan tanah, ID dan lain-lain. Itu adalah bagian daripada Android. I see. Itu sederhananya sih. Wah, menarik banget. Bagus banget nih Bang. Bro, Jadi makin clear. tambahin bro. Ada yang mau ditambahin Tambahin, Bang? bro. Oke, gue tambahin dikit kali ya Bang ya. Nah, karena ini kan untuk tujuan mungkin untuk investor pemula kali ya. Jadi mungkin gue mengandaikan ini Bang. Kalau kita ada pabrik gitu ya, pabriknya itu kan memakai teknologi tertentu lah, gitu ya. Di mana pabrik dengan teknologi tertentu menghasilkan sebuah produk. Katakan ada pabrik sepatu, ada pabrik dia menghasilkan sepatu, sepatunya digunakan untuk lari, gitu ya. Nah, maka dalam konteks itu pabrik tersebut adalah blockchain-nya. Produknya tadi sepatu tadi itu adalah Bitcoin-nya. Kegunaan dari Bitcoin-nya itu
itulah tadi kalau yang disebut mungkin cryptocurrency ya, Oh, kegunaannya ya. kegunaan daripada kriptonya. Walaupun di Indonesia, Hmm. Bang, itu kita nggak boleh Bang menyebut cryptocurrency. Oh. Nah, kita menyebutnya aset kripto, Aset. kripto aset. Karena di kita currency itu hanya boleh rupiah ya, mata uang rupiah gitu. Jadi tapi di luar sana ada yang menyebutnya seperti itu ya. Iya. Tapi kalau di kita secara hukum kita menyebutnya kripto aset. Jadi kalau di kita ada blockchain, ada bitcoin dan kripto aset. Oke. Gitu kali ya. Kripto aset itu. Ya. Cryptocurrencies kalau di Indonesia. Di Indonesia nggak boleh. Kripto aset. Betul. Oh, Gitu kali Bang. menarik. Yang selanjutnya sangat kami atau banyak orang yang sangat-sangat ingin tahu gitu ya, penasaran ya. Ada yang bilang Bitcoin itu bisa di mining gitu. Itu dibuatnya dengan cara mining. Apa sih maksudnya mining Bitcoin itu? Ini koneksinya Robi nih karena dia yang mining nih. Oh, mining ya. Oh, Lebih benar. Jadi mining itu adalah salah satu konsep dalam hal memvalidasi data. Hmm. Jadi blockchain ini adalah sebuah buku besar yang divalidasi oleh semua orang. Semua orang itu yaitu para penambang. Jadi itu konsep dari Bitcoin itu sendiri karena terdiri dari beberapa konsep. Ada proof of work yaitu menggunakan mining, ada proof of stake yaitu menempatkan sebagian asetnya untuk melakukan validasi dan beberapa metode lainnya. Kalau kita membahas mengenai proof of work ini, jumlah Bitcoin kita ketahui itu ada 21 juta. Betul. Jadi per 10 menit itu akan diturunkan reward. Jadi dari 2008 itu awalnya itu ada 50 Bitcoin. Setelah 4 tahun kemudian mencapai blok tertentu, maka reward 50 ini akan dipangkas 50%-nya. 25 ya. Jadi 25 per 4 tahun. Jadi secara hitungan bloknya itu akan jatuh per 4 tahun sekali. Jadi bedanya dengan konsep keuangan yang kita bilang bagi anak kripto itu jadul ceritanya. Government kurang duit, cetak duit. Oke. Tapi kalau Bitcoin itu setiap 4 tahun pangkas 50%. Iya. Sehingga nilai satuannya itu menjadi lebih mahal. Artinya kalau dulu pertama kali Bitcoin itu 50 Bitcoin itu kita anggap Rp1, setelah 4 tahun menjadi 25 Bitcoin, artinya untuk menyamakan harga yang lama, maka satu Bitcoin itu setara menjadi Rp2. Per 4 tahun menjadi Rp4. Naik gitu ya. Ya. Jadi itulah yang terjadi sampai hari ini. Bitcoin itu menjadi supply yang dikeluarkan per 10 menit itu ada 6,25. 6,25. Yes, dan di kedepannya yang akan jatuh di 2024 April itu 6,25 akan dipangkas menjadi 3,12 sekian lah ya, 127 sekian. Nah artinya semakin kecil supply-nya yang beredar, permintaan semakin banyak, ini akan menambahkan nilainya. Betul. Dan supply yang keluar sedikit, artinya ini kan 10 menit inilah yang diterima oleh para penambang nih. Per 10 menit ini akan diterima oleh penambang. Jadi kalau misalnya hasil dari tambang itu tidak menguntungkan, otomatis para penambang tidak akan melakukan pertambangan tersebut. Benar. Sehingga mau tak mau harga Bitcoin itu menjadi lebih tinggi. Jadi naik turunnya Bitcoin dan beberapa aset yang digunakan dalam metode proof of work ini itu bukan serta-merta harga yang dibuat-buat. Tapi itu istilahnya ada biaya produksi dan biaya lainnya. Jadi untuk nambang satu Bitcoin itu butuh beli alat mining, butuh supply listrik yang cukup besar dan lain-lain. Nah, secara kalkulasi dan dihitung, jika dikeluarkan per sekarang ada 6,25 itu apakah cukup untuk menutup biaya tersebut? Kalau tidak cukup maka para penambang akan berkurang gitu. Betul. Sehingga nilai akan turun. Nah, itulah
kehebatan daripada konsep proof of work ini. Wah, ada aturan-aturan seperti itu ya untuk menjaga Yes. harga sesuai supply dan demand ya. Benar. Tapi aku pengen tanya lebih dalam lagi nih Bang, bahwa nggak semua orang kan punya alat untuk mining gitu. Yes. Tapi banyak yang pengen akses Bitcoin gitu. Buat orang-orang yang nggak bisa mining sendiri tuh, Bitcoinnya belinya di mana? Bang? Nah, untuk menambang Bitcoin sendiri, sekarang pastinya tingkat kesulitannya makin tinggi karena harus menggunakan alat yang khusus, yaitu biasanya ASIC mining, yang kita sebut ASIC mining. Kalau altcoin lainnya yang menggunakan proof of work ini masih bisa menggunakan VGA dengan VGA yang mode baru. Nah, untuk mendapatkannya karena sulit, biasanya supply yang sudah beredar ini kan sudah banyak. Jadi disitulah yang kita sebut supply and demand. Jadi teman-teman yang ingin memiliki itu bisa memperolehnya melalui para pedagang seperti kami nih. Oke. Jadi kami ini berdua ini menyediakan fasilitas atau layanan untuk melakukan pembelian dan penjualan aset kripto. Betul. Salah satunya adalah Bitcoin. Jadi kalau misalnya para penambang udah banyak ngumpul, harganya sudah cocok, bisa jual di tempat kita. Oke. Jadi bisa memanfaatkan fiatnya untuk lain-lainnya gitu. Oke, menarik banget. Jadi jual di platform, nanti dari platform ada yang mau beli, jual lagi ke mereka. Benar. Iya. Jadi kita mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi pasti ada yang mau membeli dan pasti ada yang menjual. Oke, di satu exchange. Di satu exchange. Namun bisa juga, makanya kami hari ini bisa bareng, bisa menjadi teman dekat, even itu adalah kompetitor, ceritanya dalam dunia bisnis. Begitu hebatnya kekuatan blockchain ini, artinya kita nggak khawatir pengguna yang ada di rekeningku atau reku bisa ada di pintu. Oke. Tidak ada menjadi sebuah masalah. Karena kadangkala harga mahal di rekeningku, murah di pintu, teman-teman bisa beli di pintu, jualnya di rekeningku. Karena asetnya bisa berpindah. Jadi itulah sehingga kami dari 28 CPFKK ini cukup harmonis lah. 28 apa itu cek? Calon pedagang visi aset kripto yang terdaftar di Indonesia. Oke. Baru 28 nih? Saat ini 28. Wow. Boleh ditambahin lagi mungkin Bang Gerginto? Mungkin kalau Robi kan dia emang miner nih Bang, jadi udah dia paling katam lah ya. Wow. Tapi emang mungkin gua kalau yang tadi nambahin dikit aja, kalau terkait yang untuk akses mendapatkan Bitcoin ya memang bisa dibeli di crypto exchange seperti kami yang terdaftar di Bapepti ya. Pintu. Ya, pintu, Dan reku dan yang lain-lainnya. Oke. Ada 28 tadi Robi sebutkan, dan persis kayak Robi bilang tadi, artinya tidak menutup kemungkinan user di reku itu juga merupakan user di pintu. Jadi misalkan Bang Mora nih, Bang Mora daftar di reku juga daftar di pintu gitu. Tidak ada restriction untuk melakukan itu gitu. Jadi pasarnya cukup liquid Bang. Oke. Cukup liquid. Abang bisa dapetin barang di 28-28-nya nih. Jadi in essence sih Bang, sebenarnya mendapatkan Bitcoin sekarang itu cukup mudah dibandingkan mungkin let's say di awal-awal kemunculan Bitcoin gitu. Betul. Ya. Atau bahkan 10 tahun yang lalu gitu. Terlebih lagi semenjak pemerintah Indonesia itu sudah mengatur aset kripto, dimana kalau nggak salah itu di tahun 2019 ya. 2019 baru-baru aja ya? Ya, itu Bapepti sudah mengeluarkan aturan lah, aturan pertama untuk pengaturan aset kripto. Jadi sekarang sudah semakin mudah sih Mbak untuk mendapatkan. Oh itu peraturannya di level apa itu? Peraturan Bapepti? Perda, ya betul Pak. Peraturan Kepala Bapepti. Kepala Bapepti. Betul. Oke, menarik banget. Jadi boleh nggak cerita ya, misalkan ada pemirsa nih yang mau beli Bitcoin gitu ya, dia tinggal download aplikasi Reku atau Pintu begitu, kemudian dia harus kayak verifikasi wajah atau seperti apa, kemudian harus masukin ke bank dulu, ada bank semacam escrow-nya atau seperti apa gitu, dan nantinya kalau dia mau jual lagi itu seberapa cepat? Apakah detik hitungannya ataukah harus nunggu 2 hari gitu? Sorry, mungkin
gue nggak bisa cerita yang di exchange lain kali ya bang. Iya. Mungkin yang gue bisa ceritakan mungkin alur yang ada di tempat gue kerja kali ya, Betul. gitu gitu ya. Kalau di kita dan berdasarkan regulasi ya, berdasarkan regulasi itu diwajibkan setiap user ketika ingin menjadi pengguna aplikasi gitu ya, crypto exchange itu harus dilakukan KYC bang. KYC. Ya, Know your customer ya. betul. Dimana tuh kita harus ngecek tuh bang kesesuaian KTP dia, biometriknya dia, gitu ya. And then kita harus juga melakukan yang namanya analisa profil dari usernya, gitu. Apakah user ini secara resiko, gitu ya, itu berdasarkan peraturan yang ada, seperti misalkan peraturan PPATK, gitu ya. Apakah ini user resiko tinggi, menengah, atau rendah? Gitu. Jadi itu dulu tuh yang pertama kita lakukan tuh. Setelah itu, setelah usernya katakan on board gitu ya bang ya, artinya sudah bisa lolos KYC lah. Setelah lolos KYC, maka user dapat melakukan deposit bang. Deposit fiat. Deposit fiat ya. Deposit fiat ke VA bank yang ditunjuk oleh crypto exchange. Ke VA bank atas nama user ya. Nah, jadi misalkan Bang Mora berarti VA Mora Pintu gitu. Jadi VA Mora Pintu gitu bang. Nah nanti kalau udah deposit fiat di sana, baru tuh bisa transaksi tuh fiat to crypto. Jadi beli crypto menggunakan deposit yang abang punya di fiat. Atau yang kedua kalau abang udah onboarding juga gitu ya di Pintu, abang juga dapat melakukan deposit via crypto. Namanya transfer in atau send in. Send in crypto. Jadi misalkan ternyata abang kayak tadi tuh bang, abang udah sempat beli di Repu. Ya kan? Abang udah punya aset, crypto di Repu, terus abang daftar di Pintu karena mau jual asetnya di Pintu. Karena mau jualnya di Pintu. Misalkan arbitrase ini menarik banget nih. Misalkan arbitrase itu ya, misalkan karena di Pintu harganya lebih tinggi misalkan. Nah yang abang lakukan adalah ketika abang udah onboard di Pintu, abang bisa transfer aset yang di Repu ke Pintu. Nah itu namanya di kita send in. Dan itu berarti deposit kripto, bukan deposit fiat. Nah, itu udah bisa langsung dilakukan juga bang. Dan yang paling penting gitu ya, di kita itu kalau di 28 CPVK bang, udah pasti transaksinya aman. Karena kita udah terlisensi ISO 27001. Terus yang kedua, itu kita ada audit berkala bang. Audit berkala dari regulator. OJK. Saat ini masih Bapepti. Dari Bapepti ada audit berkala, gitu ya. Dan yang kedua kita ada audit tahunan juga dari KAP yang terdaftar di Kemenq. Jadi sebenarnya untuk transaksi kripto di Indonesia itu sudah cukup aman. Bahkan lebih aman dibandingkan bertransaksi di exchange luar. Ya karena kalau di kita kan sudah jelas bang ya, ada regulasinya, ada aturannya ya. Ya ada regulasinya, ada aturannya, lalu ada tanggung jawab dan haknya gitu ya, sudah diatur lah. Jadi sebenarnya dari sisi itu nggak perlu khawatir sih bang untuk bertransaksi di crypto exchange di Indonesia yang sudah terdaftar. Dan jangan lupa ditambahin tax. Ya jangan lupa ya ada bayar pajak juga ya. Kayaknya Robby nih yang mau ngomong tax. Even taxnya terbilang sedikit menyulitkan para pengguna, tapi pengguna sudah tidak perlu lagi khawatir bahwasannya semua pendapatan ataupun hasil keuntungan dari bertransaksi kripto itu kita sudah dikenakan pajak. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir kita harus bayar, wah saya ada keuntungan saya harus bayar pajak, dan pajaknya pajak final. Jadi nggak usah khawatir dalam hal pajak. Tadi mungkin Gerginto udah jelasin, mungkin teman-teman merasa itu ribet banget ya, gua harus foto KTP, itu kurang lebih kita semua akan sama. Tapi itu proses berlangsung antara 10-15 menit. Singkat ya? Ya, nggak seperti mungkin beberapa instrumen investasi yang lain. Kita begitu registrasi dan lain-lain, untuk menunggu hasil KYC mungkin butuh 1 minggu atau 3 hari. Tapi di perdagangan fisik aset kripto ini, kita dari 28 CPVK ini, mungkin prosesnya ya memakan waktu 10-15 menit ya. Cepat banget ya. Benar, karena itu sudah cukup baik disusun oleh regulator kita. Prosesnya seperti tahapannya seperti apa aja, pelaporan kita seperti apa aja, dan semua transaksi yang terjadi itu wajib kita laporkan. Sehingga teman-teman nggak usah khawatir bahwasanya
jika exchange ini melakukan sebuah kegiatan kecurangan dan lain-lain, itu terpantau dengan baik. Oke, Ya. oke. Jadi kan kayak industri itu udah hulu ada hilirnya ya. Mm-mm. Nah, ketika kita ngomong tentang kripto, kita ini kan kayak tadi dikatakan ya, dijelaskan sama gue dari awal tuh, ketika user mau deposit, dia harus bisa dua cara nih. Ya. Yang pertama dia deposit fiat. Ya. Artinya ketika dia deposit fiat, itu asal fiatnya itu pasti dari industri keuangan lah ya, Mm-mm. dari financial sector gitu ya, dari perbankan lah katakan. Kalau dia di perbankan, Ya. artinya dia sudah melakukan perbankan sudah melakukan KYC atas user ini. Betul. Artinya uang yang dia depositikan di tempat kami seharusnya sih itu sudah dicek ya. Hmm. Walaupun di kami juga tetap kami cek. Saat ini yang banyak terjadi adalah hari ini saya datang ke satu rumah sakit A. Oke. Ada keluhan sakit A, B, C, D. Betul. Terus saran dari dokter, kita harus melakukan beberapa pengetesan. Mm-mm. Nah, udah kita lakukan. Terus kita ingin mencari pembanding nih Mm-mm. ke rumah sakit B. Nah, dengan data yang kayak ronsen dan lain-lainnya, tes darah dan lain-lainnya, kita nggak bisa bawa ke rumah sakit B Nggak bisa. Oke. karena dianggap tidak valid. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya catatan darah ini dan kesehatan kita itu terrecord dengan rapi Mm-mm. di dalam blockchain? Kripto itu bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia ya. Mm. Dan kita sebagai pedagang fisik aset kripto, kita sangat mendukung bang, Mm-mm. sangat mendukung implementasi bahwasannya alat kripto itu bukan alat pembayaran Oke. di Indonesia. Oke. Gitu. Tapi tentunya kan lagi-lagi bang, ada aja yang namanya oknum ya, karena nilai kripto tuh kadang naik turun gitu ya, memanfaatkan momen-momen tertentu gitu ya, untuk bisa menerima kripto sebagai alat pembayaran. Iya. Padahal seharusnya secara regulasi dan kami sangat mendukung itu nggak boleh dilakukan, Mm. gitu, nggak boleh dilakukan. Iya. Kalau tadi abang nanya pertanyaan kedua, apakah arahnya juga mau nge-push kripto sebagai currency? Persis. Untuk saat ini saya bisa yakin 100% kalau kita nggak ada arah ke sana bang. Pada prinsipnya sekarang yang ingin saya ke teman-teman pengguna baru ini adalah belilah Bitcoin sekarang. Mm. Karena gelombang per 4 tahun ini selalu gangguan hal yang sama. Oh. 4 tahun yang lalu itu adalah China nge-ban yang namanya Bitcoin. Oh. Dan harga Bitcoin juga babak belur pada saat itu. Mm. Tapi kita bisa melihat di tahun 2020 dan benar-benar pick up-nya di 2021 ya. 2021 ya. Dan ini adalah histori yang terus berulang. Sebenarnya buat teman-teman yang ada di Indonesia tidak perlu panik. Mm. Karena Indonesia sudah ada aturan yang begitu lengkap Mm. dan komplit. Sedangkan yang di Amerika SEC itu belum mengatur. Mm. Belum mengatur, tapi kenapa mensuspend orang gitu ya.